warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah baik. Jadi di sini kita masuk di pertemuan kelima ya. Kemarin kan Ibu sudah menyampaikan menyampaikan materi. Ada yang sudah mencari materinya? Oke. Sebelum kita masuk ke materi pembahasan, ada baiknya kita berdoa dulu. Di sini Ibu akan memimpin ya. Sebelum kita memulai kegiatan, ada baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Oke. Jadi tadi siapa yang sudah mencari materinya? Oke, silahkan. Bagus. Terima kasih Putri. Oke, kita langsung saja ya, karena Ibu mohon maaf sebelumnya karena terlambat. Sedikit terlambat ya, bukan terlambat. Kita langsung saja masuk di pola perkembangan keluarga. Di pola perkembangan keluarga ini, Duval dan Miller mengajukan teori 8 strategi of the family life yang banyak digunakan oleh dunia akademik untuk menjelaskan tahap-tahap perjalanan kehidupan sebuah keluarga dari awal sampai akhirnya. Jadi di sini Duval dan Miller itu mengemukakan 8 strategi pola perkembangan keluarga. Yang pertama itu ada beginning family, yaitu keluarga baru. Yang kedua ada childbearing family, keluarga dengan kelahiran anak pertama. Terus yang ketiga ada keluarga dengan anak prasekolah. Dan keempat, keluarga dengan anak sekolah. Yang kelima ada keluarga dengan anak remaja. Yang keenam, keluarga dengan anak dewasa. Yang ketujuh, keluarga usia pertengahan. Dan kedelapan, keluarga usia lanjut. Oke, kita langsung saja di tahap yang pertama, yaitu keluarga baru. Mohon diperhatikan ya. Keluarga baru. Tahap pertama sebuah keluarga dimulai pada saat seorang laki-laki dan seorang perempuan membentuk keluarga melalui proses perkawinan. Setelah menikah, mereka berdua mulai diakui sebagai sebuah keluarga yang eksis di tengah kehidupan masyarakat. Mereka akan melewati masa-masa indah saat fase romantic love, namun akan mengalami pula masa ketegangan saat beberapa pada fase atau stres. Jadi tahap pertama itu atau keluarga baru, mereka itu adalah pasangan suami istri yang baru saja menikah, dan pastinya mereka itu pasangan yang yang sangat romantis karena mereka belum merasakan bagaimana itu masalah-masalah yang akan mereka hadapi. Dan pasangan yang baru menikah ini kadang juga akan pada waktunya mereka akan mendapatkan atau mengalami di mana masa-masa fase stres ketika mereka sudah di biasanya di pertengahan pernikahan mereka ya.
Kemudian di tahap kedua ada keluarga dengan kelahiran anak pertama. Keluarga baru yang sudah terbentuk akan mulai mengalami perubahan ketika sudah terjadi kehamilan. Ada yang mau berubah dalam interaksi di antara suami dan istri karena hadirnya pihak ketiga berupa janin yang harus dijaga dan dirawat oleh mereka berdua. Oke. Jadi di tahap kedua ini di mana keluarga yang dengan kelahiran anak pertama, mereka itu harus betul-betul mempersiapkan diri mereka untuk menjadi akan menjadi orang tua. Jadi mereka ini betul-betul mulai merasakan perubahannya itu di mana? Itu yang tadinya seperti ibu katakan, mereka akan lebih banyak berpikir menyiapkan diri untuk menjadi untuk menjalani sebuah peran menjadi orang tua. Di sini terus juga menurut Doval, dimulai dari kelahiran anak pertama hingga bayi pertama ini berusia 30 bulan atau 2,5 tahun. Ada status yang mulai berubah pada diri suami dan istri tersebut. Kini mereka menjadi calon ayah dan calon ibu. Bagi janin yang tengah dikandung, mereka harus mulai belajar dan bersikap untuk menyambut kelahiran anak pertama. Ya, seperti yang saya jelaskan tadi, di mana mereka harus menyiapkan diri menyiapkan diri mereka untuk berganti peran untuk menjadi seorang ibu dan ayah nanti. Ya, di sini kita masuk di tahap ketiga, keluarga dengan anak usia prasekolah. Tahap ketiga, sebuah keluarga dimulai ketika anak pertama melewati usia 2,5 tahun dan berakhir saat ia berusia 5 tahun. Pada rentang waktu sekitar 2,5 tahun ini ada hal spesifik pada sebuah keluarga. Anak pertama mereka sudah mulai menjadi balita yang mungil, imut, lucu, dan dengan segala tingkah polanya. Jadi di tahap ketiga ini, keluarga dengan anak usia prasekolah, mereka ini sudah sudah memasuki di mana orang tua akan lebih memberi banyak perhatian khusus kepada si anak. Kita masuk di tahap keempat, keluarga dengan anak-anak sekolah. Tahap keempat dalam kehidupan keluarga dimulai ketika anak pertama mulai berumur 6 tahun, berakhir pada saat anak berumur 12 tahun. Anak pertama mulai masuk sekolah dasar, maka orang tua harus menyesuaikan diri dengan kebutuhan pada anak usia sekolah tersebut. Jadi, maksudnya di sini di tahap keluarga dengan anak sekolah, di mana si anak ini sudah memasuki sekolah dasar atau SD. Dan si orang tua pun harus memberikan perhatian khusus kepada si anak atau kebutuhan si anak, di mana mereka akan mengajarkan si anak itu apa-apa saja kebutuhan yang akan dia hadapi nanti ketika masuk pada sekolah dasar. Lanjut di tahap kelima, ada keluarga dengan anak remaja. Ya, di tahap kelima, kehidupan sebuah keluarga dimulai ketika anak pertama mencapai umur 13 tahun, berlangsung sampai 6 atau 7 tahun.
Kemudian ketika anak pertama berusia 19 tahun atau 20 tahun, suasana keluarga kembali berubah. Karena mulai ada anak usia remaja di antara mereka, di mana pada tahap sebelumnya belum ada, orang tua harus kembali belajar bagaimana mendidik anak remaja. Pada saat yang sama, bisa jadi mereka masih tetap harus mendidik anak-anak lain yang masih sekolah SD atau TK. Jadi maksudnya ini di masa dimana orang tua ketika memiliki anak remaja, mereka akan kembali belajar bagaimana mereka mengajarkan apa-apa yang perlu diperhatikan, yang perlu dijaga, batas-batas yang harus mereka jaga ketika di luar, apalagi pada usia remaja, dimana usia remaja itu sangat rentan sangat rentan bagi anak remaja itu terpengaruh oleh suasana yang ada di luar atau oleh teman-temannya, pengaruh teman-teman mereka. Jadinya di sini orang tua sangat berperan penting bagi si anak remaja ini. Namun di sisi lain, si orang tua juga masih tetap harus mendidik anak-anak lain, seperti anak kedua atau ketiga mereka yang masih berada di sekolah, duduk di sekolah dasar atau TK. Oke. Kita lanjut di tahap ke-6, keluarga dengan anak dewasa. Tahap ke-6 dimulai sejak anak pertama meninggalkan rumah, berakhir pada saat anak terakhir meninggalkan rumah sehingga rumah menjadi kosong, maka disebut sebagai launching family. Karena ada peristiwa pelepasan anak meninggalkan rumah induk. Lamanya tahapan ini tergantung jumlah anak dan ada tidaknya anak yang belum berkeluarga serta tetap tinggal bersama orang tua. Jadi maksudnya di keluarga dengan anak dewasa ini, dimana suatu keluarga itu memiliki anak, ada waktu ketika salah satu anak mereka itu menikah, akan meninggalkan rumah, dan disitulah perubahan keluarga itu akan terasa, terlebih kepada si ayah dan ibunya, karena si anak tadi itu sudah meninggalkan dan menjadi dan membangun keluarga baru, seperti itu. Pada tahap ke-6 ini mulai ada sangat banyak perubahan dalam komposisi keluarga. Ada yang berkurang seperti Bu yang jelaskan tadi ya, pastinya sangat berubah dalam keluarga yang tadinya ramai dalam rumah, tiba-tiba berkurang salah satu dari mereka. Namun juga ada yang bertambah, seperti berkurang pada contoh anak lulus SMA yang misalnya di sini juga ada beberapa contoh selain anak pasangan yang menikah. Di sini contohnya juga seperti di materi sebelumnya, di mana salah satu anak mereka itu akan meninggalkan rumah karena menjalani satu studi di luar kota. Oke, kita lanjut di tahap ke-7, keluarga usia pertengahan. Tahap ke-7 dalam kehidupan sebuah keluarga dimulai saat anak yang terakhir telah meninggalkan rumah, dan tahap ini berakhir saat masa pensiun kerja atau
salah satu dari suami atau istri meninggal dunia. Jadi di tahap keluarga usia pertengahan ini dimana suatu keluarga itu betul-betul mengalami perubahan dalam keluarga mereka, atau betul-betul si keluarga ini mengalami ada beberapa yang kadang mengalami gangguan psikolognya, karena salah satunya itu di antara mereka ada yang sudah meninggal, kemudian satu persatu anaknya sudah mulai meninggalkan rumah karena mengikuti suami atau istri mereka. Dan disitulah misalnya orang tua yang tadinya berdua, tetapi orang tuanya juga ini mungkin salah satunya sudah meninggal, maka perubahan yang mereka rasakan itu akan betul-betul berubah drastis. Ya, pada beberapa pasangan tahap ketujuh ini dianggap berat dan sulit dilalui karena adanya perubahan suasana kejiwaan akibat orang tua mulai memasuki usia lanjut. Ya, seperti Ibu jelaskan tadi ya, di tahap keluarga ini betul-betul di antara mereka itu ada yang mungkin mengalami merasa suasana kejiwaannya berubah. Jadi mengerti ya? Oke, kita lanjut di tahap keluarga orang tua usia lanjut. Di tahap ke-8 yang menjadi tahap berakhir dari perjalanan sebuah keluarga, dimulai ketika salah satu dari suami dan istri atau keduanya sudah mulai pensiun kerja, sampai salah satu atau keduanya meninggal dunia. Sebagian dari pasangan manula ini hidup berdua saja karena sama sekali tidak ada anak atau cucu atau anggota keluarga yang tinggal bersama mereka. Jadi di tahap ini dimana kadang orang tua merasakan betul-betul sangat sedih ya, apalagi di masa manula di mana usia sang orang tua ini kembali seperti anak-anak lagi. Mereka akan lebih banyak bersedih, kadang sifatnya sudah seperti kekanak-kanakan kembali, dan di masa ini pula mereka akan saling menguatkan ketika di suatu rumah, di suatu keluarga tinggal mereka yang tersisa. Anak-anak dan cucu mereka itu sudah pada jauh atau maksudnya tidak serumah dengan mereka ya. Jadi mereka harus saling menguatkan dan menjalin komunikasi kepada anak-anak mereka. Ya, jadi itu tadi tahap-tahapan pola perkembangan dalam keluarga. Sampai di sini ada yang ingin bertanya? Ada? Tidak ada? Baik, kalau memang tidak ada, mungkin Ibu akhiri sampai di sini. Selanjutnya minggu depan kita masuk di pertemuan ke-6 ya. Beberapa contoh permasalahan keluarga. Jadi sebelum masuk nanti seperti biasa
Ibu akan bertanya mengenai materi yang kita akan bahas. Oke, ketua kelas, absennya sebentar ditunggu ya. Oke, jadi karena tadi kita mulainya dengan doa, maka kita tutup juga dengan doa. Ibu akan pimpin ya. Sebelum kita menutup, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Ibu ucapkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.